إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، خصوصا الحبيب سيد أحمد زين دهلان وعلى من نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di subuh ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat salat subuh berjamaah, kemudian diteruskan lagi dengan mutalaah kitab-kitab ilmu agama yang bermanfaat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menyebabkan kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, seluruh keluarga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita meneruskan mutalaah kitab kita, yaitu halaman 14. Walhasilu annallaha ja'ala jami'a ma fil kauni dalan ala sihhatil ba'si wan nusyuri liman kana lahu aqlun wa fikrun wa dhalika li'anna jami'al asya'i la tabqa ala halin wahidin bal tantaqilu min halin ila halin falladhi yatasarrafu fiha wa yankuluha min halin ila halin huwa Allahu wahdahu la syarika lah faqudratuhu ala dhalika tadullu ala annahu qadirun ala al-ihya'i ba'da al-mauti فعليك بكثرة الفكر في ذلك حتى يقوي إيمانك بالبعث بعد الموت وتعلم أن الله يبعثك ويجازيك بأعمالك فإن كنت مؤمنا أدخلك الجنة وإن كنت كافرا أدخلك النار فعلى قدر قوة إيمانك بالبعث بعد الموت تجتهد في الطاعات واجتناب المخالفة وعلى قدر ضعف إيمانك بالبعث بعد الموت يحصل منك التراخي في الطاعات وتجرؤ على المخالفة. Kemudian kesimpulan bahwasanya Allah menjadikan akan seluruh barang yang ada pada alam menunjukkan atas kebenaran dibangkit dan dihalau bagi orang yang ada baginya akal dan pikiran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmahnya menjadikan akan alam, arti alam itu ialah ma siwallah, selain daripada Allah itu dinamakan alam. Apa aja tuh? Langit, alam ngarannya. Sebabnya lain daripada Allah. Manusia bang, alam juga.
karena lain daripada Allah. Malaikat, jin, alam juga ngarannya. Bulan dan bintang, alam juga. Nah, jadi Allah hikmahnya menjadikan alam itu Tuhan hendak menunjukkan kebenarannya. Allah hendak menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya aku itu ya Tuhan kuasa menghidupkan sesudah mati. Contohnya aja nang kayak hujan ya, kalau alam juga ngarannya tuh. Bahanu kita hujan kaina bisa cerah, maka itu adalah perkara yang silih berganti. Sesuatu perkara yang datang dan pergi, maka menunjukkanlah semua itu kepada kuasanya Allah Ta'ala menghidupkan kita sesudah mati. Dan bermula yang demikian itu bahwasanya segala sesuatu tiada kekal ia atas satu hal, akan tetapi berpindah ia daripada satu hal kepada satu hal. Maka yang membalik-balikan dan memindah-mindah daripada suatu kepada sesuatu hal adalah Allah sendirinya, tidak ada syarikat baginya. Maka kuasanya Allah atas yang demikian itu menunjukkan atas bahwasanya Allah yang kuasa atas menghidupkan sesudah mati. Maka lazimilah atasmu dengan banyak-banyak berpikir pada yang demikian itu, sehingga kuat imanmu dengan dibangkit sesudah mati. Nah, jadi kita sambil mengulang-ulang pelajaran kita yang telah lalu. Jadi Jarsidin, bahwasanya kita disuruh berpikir bahwasanya nang kayak apa kita dapat dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa menghidupkan sesudah mati. Contohnya semalam nang kayak matahari ya, kalau siang ajanya ada, malam kadada. Kaina pulang bilanya malam, bulan pulang dan bintang nang ada. Kaitulah seterusnya sampai hari kiamat. Dan itu mudah mana Allah Ta'ala membolak-balikannya. Nah, itu diantara dalil-dalil semalam bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa menghidupkan sesudah mati. Di antaranya lagi semalam apa lagi? Adakah na ingat Amang Yanto? Napa-napa lah lagi semalam yang bukti Tuhan kuasa menghidupkan sesudah mati, napa-napa aja. Disuruh sidin gitu mengatakan nih, nah ini parak tamat dah. Di antaranya semalam napa? Awan ya kalau. Awan itu kan kita bisa melihat dahanu cerah harinya, bisa aja nya kena bakajut menjadi mendung, dan bisa juga inya kena bakajut menjadi cerah kembali. Maka itu sesuatu perkara yang datang pergi juga, sesuatu yang silih berganti juga. Maka itu pun ujar Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menjadi dalil dan bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa menghidupkan sesudah mati. Dan diantaranya semalam apalagi bulan berkecil lalu membesar lalu berkecil pulang kembali. Ya kalau bulan dah bila tanggal 4 mulai tanggal 1 halus ke tanggal 14 gonol, mulai tanggal 14 ke tanggal 30 halus pulangnya. Han mudah banget Tuhan membulak-balikannya tenah. Itu diantara dalilnya juga semalam ya kalau.
Nah, apalagi di antara dalilnya semalam, di antaranya nang asalnya kita ini muda lalu menjadi tuha. Nah, itu jadi dalil juga tuh. Nah, kayak kain ya kalau asalnya dulu anem ya kayak lah. Bah gagah sidin dulu juga. Anu termasuk pria idaman gitu ya orang kayak lah. Tapi sini luar biasa, masih kuat lah. Masih menantang lagi. Anak membawa kai blok M, mana kai blok M nih kadang-kadang. Anu singal aja sidin. Main badminton sidin membawa singal masih. Ada juga hinak nyeri tahan juga lah. Nah, jadi asalnya kita ini anom berubah menjadi tuha, hal anom berubah menjadi tuha, itu pun dalil juga kuasa bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa menghidupkan sesudah mati. Di antaranya semalam, di antaranya di waktu kita lahir halus dulu ya Allah, lalu menjadi besar, itu pun dalil juga. Hal kecil menjadi hal besar, kada mungkinnya berubah seorangan. Pasti ada yang maubah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi waktu kita lahir itu kada ada panah langsung gonol besesengot ya Allah. Pasti dulu mulai halus dulu, hanya begana. Nah, itulah proses kita di waktu kita dilahirkan. Nah, dari ibu tuh, dari halus dulu hanya bagana. Jangan ada kisah nih, hiburan sedikit. Nah, kalau pindah mengantuk kan, ada orang emang yang toh memperkosa kambing. Sangkannya kada apa-apa kalau memperkosa binatang itu, padahal haram juga hukumnya kalau sama jualan bejinah juga. Jadi mbah diperkosa tadi sekalinya betianan kambing tadi, lalu gugup gugup. Kalau pina kambing tadi mirip muhanya lan seorang ya kalau habisnya ketahuan orang sekampungan. Imbah betianan nang kambing tadi dihintipakan dulu. Mudahan dia jangan mirip lawan aku, sebab bilanya aku ketahuan habis sekampungan supan ya Allah, di mana mandak muha. Imbah keluar dulu awak kambing waktu lahirnya tadi. Alhamdulillah, awak kambing nang keluar selamat sudah. Mbah itu keluar pulang kepalanya kambing juga. Dah alhamdulillah selamat dah. Artinya kada ketahuan orang nih pada memperkosa. Babaya hendak berjalan dia dulu salangkah. Sekalinya anak kambing tadi mengiau, abah jangan. Pada ketahuan orang lagi bisa mengiau abah sekalinya kayak. Nah, ya kalau asal kayak itu tawa aja dulu. Rencana tadi anak selamat sudah sakanya bisa begitu abahnya. Nah, jadi kita lahir itu mulai dari halus kepada besar, itu pun menjadi dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa menghidupkan kita sesudah mati juga. Di antaranya lagi kita disuruh berpikir ya kalau kita kebiasaan ada bisi pohon di muka rumah. Nah, asalnya pohon kita tadi halus, lalu begana akan berubah kalau teh. Sambil berpikir kita, oh ini dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa menghidupkan sesudah mati. Kemudian pohon tadi yang asalnya ada bakambang, timbul bakambang ya kalau kan berubah tuh. Sambil berpikir kita, oh kada mungkinnya bakambang seorangan tanpa ada nama ngambang akan. Lalu timbul tapakur di situ. Oh ini kita kuasa Allah Ta'ala menghidupkan sesudah mati. Imbah itu daripada bakambang tadi mau berbuah pulang.
mau berbuah, mulai buahnya tadi halus dulu, lalu begana kada. Nah, begananya tadi itu berpindah daripada satu hal yang kecil kepada satu hal yang besar. Kada mungkin inya berpindah saurangan. Oh, jadi kita ini dalil bukti adanya Allah, bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa menghidupkan sesudah mati. Nah, biar pohon hanang dijanaki tapi berpahala. Ya kah? Umpama kita bagagaduhan binatang di rumah sama aja dia tuh. Ibaratnya burung, dia asalnya halus dulu ya kalau lah. Nah, halus mau begana. Oh, ini dalil adanya Allah, dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa menghidupkan sesudah mati. Nah, apa jadi gaduh tuh burung kah, iwak kah ya kalau? Nah, sambil betapakur itu ganal benar pahalanya. Itu luar biasa ganalnya pahalanya. Umpama nang kayak kita di sini aja pehumaan, nah, ya kalau asalnya dulu benih itu hijau dulu. Sambil kita miitihi, sambil berjalan-jalan, lalu berubah menjadi kuning, maka berubah satu hal nang hijau berubah menjadi kuning, berarti masak tuh benih itu pun menjadi dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa menghidupkan sesudah mati. Namun kita hakun berpikir, ujar Sidin, bahkan kayak kita bisa anak, adakah yang lahir langsung buka kada kala mulai berabah dulu halnya toh. Imbah itu pulang gini ini bisa membalik awak. Ya kala imbah membalik awak tadi bayi tadi bisa berduduk. Imbah bisa berduduk tadi kininya berjalan tunggal dikitan. Nah, itu pun jadi dalil padahal bahwasanya itu kuasanya Allah Ta'ala menghidupkan sesudah mati bagi kita nang hakun berpikir. Menyak ada hakun berpikir kan dapat ilmu aja di situ. Iya kah? Nah, kemudian kita teruskan lagi. Kemudian mengetahui engkau bahwasanya Allah membangkitkan akan engkau dan membalas ia Allah akan dikau dengan segala perbuatanmu. Nah, yakin kita Allah Ta'ala kuasa menghidupkan sesudah mati, dan kita tahu pulang bahwasanya amal-amal kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi amal-amal kita yang ada hubungannya dengan makhluk, nah itu tangalih sedikit. Kita pernah menyakiti orang atau menjual hak orang, nah ngalih benar itu minta redonya minta. Atau kita pernah menipu orang, atau kita pernah mendustai orang, nah ngalih benar. Itu tangalih sebab itu hubungannya dengan makhluk. Paksa minta reda dulu, meninya kada minta redo kada kawa. Nah, jadi segala amal-amal kita pun dibalas juga. Maka jika engkau beriman, niscaya memasukkan ia Allah akan dikau ke dalam surga. Dan jika engkau kafir, niscaya memasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, makanya kita ya kak imbah sembahyang membaca Allahumma ajirni minan nar sama aja, Allahumma ajirna minan nar terserah aja. Kenapa aja Allahumma ajirni minan nar boleh aja sebab membacanya berataan dia sudah. Kenapa jadi Allahumma ajirna minan nar? Inya hendak mendoakan abahnya, mamanya, dings anaknya, niatnya di hati tadi. Jadi bujur aja. Jadi kena timbul jangan bakal lahian mana nang bujur aja. Allahumma ajirni ka Allahumma ajirna kah bujur kaduanya. Ya Allah. Jangan bakarasan, bujur aja kaduanya. Supaya terhindar daripada api neraka. Ya Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali ya Allah. Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nah, itu diantara supaya terhindar daripada api neraka. Dibacanya imbah subuh dan imbah sembahyang maghrib.
Dan jika engkau kafir, niscaya ya Allah memasukkan engkau ke dalam neraka. Maka atas qadar kuat keimananmu dengan dibangkit sesudah mati, bersungguh-sungguhlah engkau pada taat dan menjauhi larangan-larangannya. Dan atas kadar lemah imanmu dengan dibangkit sesudah mati, akan hasil daripadamu oleh berlambatan pada taat dan berani atas menyalahi hukumnya Allah. Nah, jadi itu pang maulah kita yakin pang tadi Allah kuasa menghidupkan sesudah mati. Dalilnya kita sudah tahu juga. Imbah itu pulang amal-amal kita akan dibalas oleh Allah. Iyakah bila bagus dibalas bagus, bila nang kada bagus dibalas juga nang kada bagus, yaitu nang kita sembahyangan, ya kah? Itu amal ngarannya. Mau hadir menuntut ilmu, ada waktu di rumah membaca Quran, ada waktu di rumah umpama membaca salawat, istighfar, tasbih. Sabarataan itu gawi karena kita kerjakan, sabarataan itu karena yakin bahwasanya kita akan dibalas amal-amal kita. Nah, itu kisahnya tuh. Nah, jadi ujar Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dan atas qadar lemah imanmu dengan dibangkit sesudah mati, akan hasil daripadamu oleh berlambatan pada taat dan berani atas menyalahi hukumnya Allah. Nah, jadi kita yakin bahwasanya di hari kiamat kaina kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ujar Tuhan, yauma, pada hari, yafirul mar'u, lari oleh seseorang min akhihi daripada saudaranya, wa ummihi dan ibunya, wa abihi dan ayahnya. Jadi pada hari kiamat itu kita minta tolong lawan ding sanak kadang aja menolongi. Hari kiamat dah. Jadi sanak pun kada kawajuan nah. Bukah pulang kita lawan mama, ujar mama kita kada kawaju aku menolongi. Bukah pulang lawan abah kita, ujar abah kita kada kawaju aku menolongi. Kan malih benar amun kita di dunia ini masih kawaya kalau ada berduit kawaja be minjem udah ding sanak kah atau kepada keluarga kah kada berokok kawaja minta rokok kawan ya kalau di situ kada kawa lagi sudah. Kayak itulah hari kiamat. Bukah pulang kita wasahibatihi lawan bini kita kada kau menolongi juga. Wabanihi dan bukah pulang minta tolong lawan anak kada kawaja aja anak han gaya baiklah. Boleh abah kita menolongi kita kecuali urusan sidin sudah beres. Mun urusan sidin kada beres kada kau menolongi kita sidin. Itu tuh diantaranya ujar abah guru bahit tuh. Boleh abah dan mama kita menolongi kecuali urusan sidin beres. Bah, dahsyat benar hari kiamat kada gagampangan lah. Mudah-mudahan kita selamat ya kalau likulli mri'in bagi tiap-tiap seseorang minhum daripada mereka itu yauma izin pada ketika itu sya'nun satu perkara yugnihi yang menyibukkan. Nah, jadi sama-sama sibuk kada kawa lagi tolong betolong di situ. Allahu akbar, mudah-mudahan kita inilah. Apalagi di dalam Al-Quran deh. Yauma pada hari tarawunaha yang engkau melihat akannya tadhalu kullu murdiatin lupa oleh tiap-tiap perempuan yang menyusui amma daripada sesuatu ardaat yang ia susui. Jadi hari kiamat itu bebinian nang haratan menyusui itu nah talapas anaknya saking lupanya tuh. Kita kada sehari kiamat nang kebakaran gini ya kalau kadang-kadang tak salah-salah tak angkat sangkan anak soalnya bantal yang diangkat ya kalau bisa aja. Apalagi hari kiamat. Kalau hari kiamat itu bebinian nang menyusui itu anak tuh tak ada ingat lagi talapas anak. Kemudian lagi
Wa tada'u kullu dzati hamlin, dan melahirkanlah oleh tiap-tiap perempuan hamlin yang hamil hamlaha akan kandungannya. Jadi hari kiamat itu bebinian nang betianan 6 bulan 7 bulan itu lahir seorangan. Saking dahsyatnya, saking luar biasanya hari kiamat. Ya Allah, mudah-mudahan kita ya Allah selamat berataan. Kemudian ujar Nabi, ada hadis Nabi, mudah-mudahan kita kalau mengamalkan lah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, man qala, barang siapa membaca iya kulla yaumin, akan tiap-tiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, padilatnya jaa yaumal qiyamah, datang genainya pada hari kiamat, wa wajhuhu, dan bermula wajahnya kal badri, tarang seperti bulan 14. Nah, jadi dia amalkan ya kalau lah mudah-mudahan 100 kali sehari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh lebih cicil di imbas sembahyang 20 ya kalau kali 5 100 juga ngarannya. Boleh jadi ini secara bakredit Bang ya. Panci bakredit. Yo aja Abah guru juhdi. Macam-macam secara bakredit ini. Jadi bilanya bawirid bakredit yo ini. Ya mudah-mudahan kita kalau mengamalkan ya Allah lah, mudah-mudahan hari kiamat tarang cahaya muha kita itu amalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ujar Nabi, setiap hari itu 100 kali sehari. Nah mudah-mudahan kita mengamalkan gawa. Nah ini jedang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah insyaallah minggu yang akan datang, wa a'zamu ta'ati ba'dal imani al-qiyamu bil arkanil Islam. Nah insyaallah kita khatam minggu yang akan datang. Nah, apakah kita ini menyembelih apakah harta hujana? Alhamdulillah minggu yang akan datang khatam kitab imbah itu kita diteruskan dengan amaliyah yang ditulis oleh Abuya Guru Syukri Unus Martapura. Mudahan kau mengamalkan juga membusyihun dah kata kau mengamalkan ya amalkan nang tawa imbah amalannya 20 barangnya sebuting kedua kan yang diamalkan ada juga. Jangan nang luput sama sekali kada dalam diamalkan 20 buting sidin beri amalan sebuting-buting kada diamalkan. Nang itu rugi ngarannya kita biar sebuting dua kan nang diamalkan. Ini jangan dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.